Sampurasun Nun amit wiratun Selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik Pak Kurusan maupun yang lain. Saya ini di mana-mana duduknya selalu di sebelahnya Pak Kurusan ini. Saya curiga jangan-jangan Pak Kurusan sedang mengkader saya untuk menjadi ketua RW. Pertama, saya terharu oleh semuanya karena meskipun ini hujan dan jalan ke sini itu saya kira juga nggak terlalu mudah. Tanjakan, turunan, licin. Saya untuk sampai ke sini ekstra hati-hati, takut kepleset. Nanti kalau masih hujan saya mungkin akan nginep pulangnya besok pagi. Saya tuh merenungkan ada kalimat bijak yang bunyinya itu adalah orang yang kuat bukan orang yang bisa mengalahkan kota atau mengalahkan negara, tapi yang bisa mengalahkan diri sendiri. Karena kalau berbicara mengenai musuh terbesar itu ternyata namanya bukan kota, bukan negara, tetapi diri sendiri. Tadi Injil menyampaikan pesan supaya kita tuh murah hati. Mengapa ada saja orang yang gagal bermurah hati? Karena dia gagal mengalahkan musuh murah hati yang ada di dalam diri sendiri. Kalau orang itu egois, yang hanya mau dimengerti, yang hanya mementingkan kepentingan sendiri, nah, maka orang-orang yang seperti itu susah untuk bermurah hati. Kalau orang itu hitung-hitungan, maunya supaya apa yang dibuat itu kemudian berbalas budi. Apalagi kalau berbaik hati tetapi untuk mencari keuntungan supaya dari berbaik hatinya itu mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Nah, itu juga susah untuk bermurah hati. Itu juga termasuk musuh besar yang ada dalam diri kita. Konon katanya dalam dunia kerja atau di masyarakat, nggak semuanya. Tapi ada saja orang-orang yang, wah kalau terhadap atasan, wah kalau terhadap pejabat, baiknya minta ampun. Karena apa? Karena ada udang di balik piring. Karena di balik kebaikannya itu sebenarnya dirinya berharap supaya dipandang wah bagus, supaya karirnya bisa naik. Nah, kalau dalam dunia kitab suci itu orang Farisi yang baik, tetapi sebenarnya di balik itu ada kepentingan pribadi yang terselubung. Nah, kalau kitab suci tadi yang adalah jalan dan kebenaran bagi hidup kita, orang yang murah hati itu kemurahannya tercermin dalam sikap terhadap orang yang memusuhi kita, yang nggak senang terhadap kita, malah mungkin juga yang tidak bisa berbalas budi terhadap kita. Kita bisa bercermin. Saya kira setiap hari kita bercermin kan. Kalau saya ke asrama itu juga kadang-kadang melihat anak-anak sedang bercermin, entah pakai cermin, entah pakai HP. Tapi saya kira yang lain juga sering bercermin. Betul nggak? Betul. Hanya saya yang nggak pernah bercermin, nggak pernah sisiran kok. No. Batu. Baik, kalau kita bercermin, kita mencoba bertanya pada diri sendiri, apakah saya ini termasuk yang bermurah hati atau tidak? Sekali lagi, musuh terbesar kemurahan hati bukan di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita.
Nah, mudah-mudahan semangat kita untuk berkumpul secara mingguan seperti ini itu juga kemudian membuat kita semakin murah hati, membuat kita semakin dekat dengan apa yang dikehendaki oleh sabda Tuhan. Itulah buah-buah sabda. Tadi Pak Kursan di awal ketika memberi pidato kenegaraan singkat bersyukur karena kita bisa berkumpul secara mingguan. Tetapi juga baik kalau kita bersyukur karena memang ada kemajuan dalam hal buah-buah sabda. Tak terkecuali sabda malam hari ini mengenai panggilan menjadi orang yang murah hati. Tuhan memberkati. Amin. Putra